Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Insyaallah akan kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi tentang suatu hal yang sangat penting di dalam kita belajar beragama, baik secara syariat, hakikat, thariqat dan makrifat. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena rata-rata kalau pemahaman kita yang diharapkan untuk mengerti apa makna yang harus kita jalankan, itu dibutuhkan kekuatan. Kekuatan ini yang dimaksud bukan hanya yakin, tetapi kekuatan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang kalam-kalam Allah. Apa yang dimaksud tentang kalam-kalam Allah? Yaitu tentang adab kalam, ya, adab kalam yang sangat wajib kita mengerti. Allah sama-sama kita tahu maha teliti dengan apa yang beliau lakukan. Allah maha bijaksana dengan apa yang diputuskannya, apa yang dia tetapkan. Ketetapan Allah atau khariri tidak bisa menjadi dibalik menjadi ketetapan manusia, tetapi manusialah yang harus hijrah kepada ketetapan Allah. Dalam waktu ini, kesempatan ini saya akan berbagi yaitu tentang kalam munajatullah. Apa yang dikatakan bahasa munajatullah adalah bahasa hakikatnya Allah. Kalau bahasa hakikatnya Allah dalam kita belajar adalah bahasa yang menghindar dari dua perkara. Pertama, menghindar dari akal. Yang kedua, menghindar dari nafsu. Maka jadilah makna
Bahasa makna adalah bahasa amaliyahnya kejadian, ibadahnya bahasa yang bermakna. Kalau alam itu kejadian, kalam. Tapi kalau bahasa kajian itu bahasa munajat. Apa yang dikatakan bahasa munajat? Lebur ayat jadi kauli, lebur kauli jadi munajat. Jadi bahasa yang dijalankan di dalam mengkaji harus bahasa yang kodratnya munajat. Ini kadang-kadang bahasa yang tidak berkodrat munajat dijadikan bahasa kajian. Marwah dan derajat kalam itu akan turun. Kenapa? Kalam ini kekuatan arasnya Allah. Dengan bahasa bisa muncul ilmu. Nah, ini namanya munajat. Kadang-kadang ada prasangka dari sebagian orang yang dalam belajar, karena dia dalam posisi bahasa jahiliyah. Kalau jahiliyah dalam agama munajat, dalam munajat itu bahasanya tepat dan tidak mengandung makna. Itu jahiliyah. Tapi kalau bahasa makna tidak tepat tapi memiliki makna yang banyak. Nah, kita lihat seperti agama. Agama dijadikan dengan rukun syarat yang sangat banyak. Agama dijadikan rukun syarat yang sangat banyak sampai melelahkan. Sebetulnya bukan melelahkan tujuannya Allah, tapi kamu lelah karena tidak bisa berakal dan bernafsu dalam mengerjakan. Untuk itu kita harus belajar memahami bahasa ma'rifatullah, yaitu bahasa ma'rifat. Ini yang dikatakan munajat. Munajat itu bahasa ma'rifat. Kita percontohkan. Kalau bahasa munajat adalah bahasa sir, bahasa yang terungkap dalam rahasia. Membahasakan rahasia Allah itu harus melalui bahasa munajat, wajib. Kenapa? Menghindari pemahaman yang salah. Kalau bahasa makna ini kalau diungkapkan menjadi bahasa, dia akan bermunajat. Kalau ada makna, contohnya apa? Kita lihat alif lam mim. Susah kita membaca secara harfiahnya, tapi secara makna akan mudah kita baca karena dia menampilkan huruf. Nah, ini hijaiyah. Kalau dia menampilkan saud matsani menjadi bahasa, contoh yasin tidak huruf tapi yasin kalam saud matsani, ini akan membuat kita menerjemahkan dengan munajat. Kenapa? Karena saud matsaninya terhenti dengan satu kata. Nah, jadi kalau kita ingin memahami atau belajar tentang hakikat ketuhanan kepada Allah, terlebih dahulu kita harus mengangkat dan memiliki derajat bahasa munajat yang disebut dengan kalam-kalam ma'rifat. Kalau kita mengajar atau belajar, kita harus menerima kajian itu kebenarannya di kalam munajat tadi. Inilah yang membuat ada yang berpaham karena dia lemah di dalam memaknai atau memahami bahasa munajat. Ada yang berprasangka kaji ini terlalu tinggi. Ada juga yang berprasangka ini mah kaji rendah-rendah aja, biasa aja. Ini diakibatkan yang belajar tidak seimbang di dalam memahami.
tidak seimbang atau tidak mampu mengimbangi ilmu dan derajat tingkat ilmu yang diturunkan. Bukan berarti kaji itu tinggi, bukan berarti kaji itu rendah, tapi kajian itu ketuhanan harus bermunajat. Karena apa? Al-Quran bahasa bermakna. Jadi bukan karena kaji itu tinggi, tapi kita sendiri yang belum memahami bahasa munajat atau dikatakan kalam ma'rifat. Kita contohkan kalam ma'rifatnya apa? Kalau secara jahiliyah orang kita lihat dalam bentuk penyampaian hukum mimbar. Kalau dalam amaliyah fasih berayat dan melakukan hadis dan mudah dimengerti, itu amaliyah. Kalau kita memberikan suatu penceramahan, kalau penceramahan ini ke tingkat sir atau hakikat, ini digolongkan namanya tausiah, bukan ceramah lagi, tapi sudah tausiah. Nah, kalau sudah tausiah, ta itu ibadah, itu belakang terakhir adalah kepada Allah. Tingkatnya pembahasan zatnya Allah, tausiah, ta dan berarti akan muncul munajat. Bukan seperti amaliyah tadi lagi, naik dia. Nanti guru akan berkata seperti yang disampaikan syarat bermimbar tadi, atau menjadi seorang khatib. Nah, ini kita contohkan. Apa yang hak itu masuk bahasa munajat. Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Inilah yang harus disampaikan. Nah, itu berarti namanya munajat. Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Ini namanya munajat. Atau kita memahami kajian kodrat Allah pada diri, wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Kenapa kita tidak berlari kepada bahasa jahiliyah? Apa bahasa jahiliyahnya? Allah dalam diri kita, dah. Biasa yang bicara itu kan Muhammad, yang terlihat itu Adam itu, dah. Kenapa kita tidak menyampaikan, tidak boleh menyampaikan dengan bahasa seperti itu? Karena memiliki adab-adab kalam. Kita harus menyampaikan kebenaran yang hak di dalam syiar itu. Bermimbarnya Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Nah, itu kalau kita bermimbar, itu bahasa munajatnya. Jadi kita harus mengikuti adab-adab dari tingkat ilmu yang kita pelajari. Ini sudah tahu ilmu ma'rifatullah, cara belajar masih amaliyah. Mana bisa nyambung dengan ilmunya? Kita tidak merasa ini bahasa yang turun dari Allah kepada kita. Tapi kita merasa kita agak sulit menerima. Karena hatimu kedudukannya rendah, maka kamu tidak paham bahasa makna. Semua itu adalah suatu makna. Kalau pelajaran itu berupa suatu gerakan, berarti gerakan itu isyarat, bukan segalanya. Ini yang dikatakan makna. Jadi para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahasa munajat itu sangat menentukan nilai sebuah ilmu, derajat sebuah ibadah. Makanya kalau kita belajar ke tingkat mursyid, kalam-kalamnya itu
sangat tinggi menurut kita. Kita siapa? Akal dan nafsu. Lelah kita mencerna, berarti yang lelah itu akal dan nafsu. Harusnya manusia itu tidak kalah dengan akal dan nafsunya, maka dia tidak kena lelah. Jadi munajat ini adalah bahasa kodrat. Kita percontohkan satu lagi bahasa munajatnya, seperti yang pernah kita dengar dalam satu pembahasan kajian. Lebur paham wujudlah ilmu, lebur ilmu wujudlah aku, dan lebur aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Bagaimana kita bisa menetapkan kalimat tadi? Karena diiringi oleh pandangan yang sedang dipelajari. Coba kalau munajat ini tidak berakhir ke ma'rifat, bagaimana kita bisa menyaksikan kalam tadi, munajat tadi? Maka itu harus serentak dengan kajian di saat pandangan dijadikan. Hak-hak dari ucapan iqra itu harus ditaati. Kalau Al-Quran jatuh ke alam bernama kalam, jatuh ke kitab bernama kauli, jatuh ke diri bernama kauni, maka adab-adab bahasa sesuai dengan makom kajinya itu harus muncul. Bukan itu kesulitan, tetapi kita harus sami'na wa ta'na dengan kalam-kalam wahyu. Kenapa? Mimbar itu artinya wahyu. Jadi kita harus menyampaikan adab-adab wahyu tersebut. Inilah yang menjadi benturan bagi orang yang belajar atau yang menerima. Kenapa? Karena kebanyakan dari umat Islam kita ini suka dengan apa yang kita mampu. Tapi yang kita tidak mampu kita bilang itu urusan Allah. Ingat, Allah tidak mengikuti kemampuanmu. Cuma kamulah yang harus mengikuti kemampuan Allah. Karena kamu adalah kodratnya. Bagaimana tidak bisa? Kecuali Allah tidak berkodrat pada diri, sambung rasa tidak mungkin terjadi. Karena kita adalah kodrat oleh Allah, maka sambung rasa itu pasti terjadi. Nah, disinilah fungsi daripada martabat kauliyah tadi, martabat bahasa. Jadi bahasa ini memang ada adabnya, tidak semua orang bisa menguasai. Harus sesuai dengan makom ilmu di dadanya dulu. Kalau di dadanya belum martabatnya sampai ke tingkat rahasia, maka wahyu ilham tidak akan datang menghampirinya. Irhas tidak datang wahyu menghampiri batin. Laduni tidak datang wahyu menghampiri sifat. Diakibatkan oleh apa? Kedudukan kajian sudah menuntut kedudukan kalam. Harusnya mengikuti kalamnya. Makanya tidak mudah kita mencari sebuah kebenaran. Kalau hanya kebenaran ini setingkat kepada sifat, maka kebenaran ini sudah selesai di amaliyah. Tapi kalau kebenaran ini sudah ke hakikat, ini butuh wujud-wujud kodrat yang mengikuti. Ibarat kalau kita mengkaji ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah, tidak akan ada kajiannya. Tapi mana kodrat yang akan mengenal Allah, itu ada, bisa dibahas. Karena tidak ada yang bisa kita jadikan suatu ilmu untuk mendampingi atau mendatangi Allah, melainkan kita wajib mewujudkan kodrat Allah dalam diri. Karena diri sudah ada, berarti Allah pun sudah ada. Karena diri sudah hayat hidup, maka Allah lah yang hidup dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah adab-adab kalam dalam belajar dan mengajar. Kalau kita merubah
kodrat daripada kalam tersebut, maka kita akan mengalami gangguan wahyu. Gangguan wahyu, hilang bahan dalam mengkaji. Terpaksa buku dicari banyak-banyak, buku dibeli banyak-banyak. Habis bahan buku, pindah kitab. Habis kitab, cari kitab lain. Sementara dirimu adalah kitabullah, alat untuk mencari Allah. Insya Allah jamaah, selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan kita selalu belajar, terus belajar dan terus belajar. Jadi bahasa menentukan derajat ilmu. Kalau derajat ilmunya adalah akidah, maka bahasanya akidah, akhlak dan akal. Tapi kalau bahasa ilmunya sudah iman, tingkatan kajiannya sudah iman, maka dia dapat tuntunan, martabat dan kodrat yang berbeda. Maka dia harus memakai kalam-kalam keimanan. Dan apabila dia sudah masuk ke tingkat ilmu, maka kalam-kalam sir dan ma'rifatullah itu akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi dia. Inilah adab. Jadi bukan kita menghalalkan segala cara yang telah halal. Kajian itu memang halal, tapi bukan dihalalkan dengan segala cara. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dengan kita belajar meningkatkan kualitas ilmu di diri kita sesuai dengan makomnya. Jadi munajat ini adalah bahasa makna, yaitu hakikat kalamnya Allah dalam diri. Contoh kita lihat orang mengadakan sunnah nikah. Aku terima nikahnya akan engkau. Kenapa dibalik-balik? Kenapa kita tidak bilang, ya udah aku terima nikah engkau ya. Udah saya terimalah. Kan bisa aja kita bahasa jahiliyah begitu. Tetapi untuk Allah semua sudah ada adab-adabnya. Aku nikahkan anakku akan engkau si anu bin si anu. Kenapa? Iramanya pun ada, tataan kalamnya pun berbeda dengan bahasa sehari-hari. Inilah adab. Inilah adab yang wajib kita pakai. Maka kita harus bersandar kepada adab. Bi abdihi derajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Itulah munajatnya Allah. Tentunya berikutnya berkalam munajat tentunya harus sesuai dengan kodrat yang berkalam. Kalau yang berkalam ini hanya satu orang atau seseorang yang berpengalaman, maka kalam ini akan meninggalkan dia. Cara kalam meninggalkan apa? Tidak ada lagi yang harus dikaji. Atau kaji-kaji apa ajalah. Nah, itu berarti sudah ditinggalkan. Kebenaran Allah ini meliputi sekalian alam. Baik kamu mulai dari akal, Allah juga tahu. Mulai dari akidah, Allah juga tahu. Mulai dari iman juga Allah sudah tahu. Tadabbur ini memiliki kemampuan yang khusus. Membahas, membedah, kaji harus berdasarkan kodrat dan martabat diri dulu. Apa sudah ada hak kita di situ atau belum? Dan kita harus menghormati, menjaga kehormatan Allah dengan beradab. Mulai adab kalam, mulai adab kodrat, harus semuanya memenuhi rukun dan syarat. Insya Allah para jemaah sekalian, jangan kamu katakan kaji itu tinggi atau rendah, tetapi akalmu lah yang mengatakan tinggi dan nafsumu yang mengatakan rendah. Allahu wa ma bainahuma, aku ada di antara itu, kata Allah. Jadi jangan kita berprasangka kepada Allah dengan husnuzon. Jangan. Harus kita berprasangka baik, karena Allah berbicara dengan
ruhnya sendiri, yaitu rohani. Jadi bahasanya, adabnya harus kita ikuti dengan beribadah. Dengan kita mengikuti kalam-kalam kerohanian, bahasa-bahasa marifat, maka kita telah beradab kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermakna hendaknya dan berguna dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Hati-hati, lisannya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. InsyaAllah di lain waktu kita akan bertemu dalam wawasan berikutnya. Bagi jemaah yang ingin, hadirin hadirat yang ingin mendapatkan tuntunan belajar, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi Buya Pasaman Timur YouTube. InsyaAllah kita akan selalu belajar live Zoom seminggu sekali dalam kupas tuntas hakikat ilmu, amal dan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan niat baik kita akan diikuti oleh Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.